besok Miss Aleta akan melakukan supervisi ya di kelas, dan sekarang kita akan membicarakan hal-hal tentang apa yang akan Miss Aleta besok lakukan. Oke, Miss Aleta boleh beritahu tujuan pembelajaran yang nanti akan Miss Aleta lakukan bersama anak-anak besok di kelas. Oke, jadi untuk besok pembelajarannya itu akan menggunakan eksperimen. Jadi anak-anak akan melakukan eksperimen tentang sains, tentang materi benda padat dan benda cair. Nanti tujuan pembelajarannya itu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi benda apa saja yang dapat tercampur dan benda apa saja yang tidak dapat tercampur. Gitu. Oke, jadi tujuan pembelajaran besok adalah melakukan eksperimen tentang beberapa benda, benda padat dan benda cair ya, dan apakah kedua benda tersebut dapat tercampur dengan baik atau tidak. Oke, nah Miss Aleta, untuk supaya tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, ya apa saja yang Miss Aleta mau kembangkan untuk kegiatan pembelajaran besok? Yang pertama pasti pemahaman peserta didik ya, karena anak-anak di kelas saya itu tipikalnya mereka akan lebih cepat paham, akan lebih cepat memahami pembelajaran jika pembelajaran itu lebih banyak hands-on-nya. Jadi nanti akan saya perbanyak, akan saya kembangkan pembelajaran yang berfokus pada kegiatan yang hands-on atau lebih banyak percobaan, agar siswa dapat lebih memahami pembelajaran dengan lebih baik. Seperti itu, Miss. Karena memang kalau dilihat dari karakteristik peserta didik di kelas saya, memang masih ada beberapa siswa yang pemahamannya masih kurang, dan beberapa juga masih ada yang butuh bimbingan, dan sebagian memang sudah ada yang mahir gitu. Kalau yang pertama tentang pemahaman, kalau yang kedua yang mau saya kembangkan adalah kerjasama, karena memang untuk percobaan besok anak-anak di kelas saya akan saya bagi ke dalam 3 kelompok, dan kelompok itu saya bagi secara heterogen supaya nanti di mana anak-anak yang memang kemampuan kerjasamanya kurang dapat dilengkapi dengan anak-anak yang sudah dapat bekerjasama dengan baik. Oke, Miss, apakah ada hal yang baru nggak nih Miss yang Miss Aleta, mungkin hal yang baru yang mungkin akan dilakukan besok? Ada, Miss. Jadi ada 3 hal baru. Sebenarnya kalau yang pertama ini nggak terlalu baru, cuma memang baru diimplementasikan saja. Kalau yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau fokusnya untuk besok, diferensiasinya itu saya pakai di bagian assessment-nya. Jadi nanti akan setelah percobaan akan dibagikan asesmen sumatif ya, untuk sumatif di akhir berupa laporan praktikum. Jadi nanti anak-anak akan mengerjakan laporan praktikum secara individu, dan nanti mereka akan mengerjakan sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Jika memang ada anak-anak yang sudah mahir, mereka akan menjelaskan hasil praktikum atau hasil percobaan mereka itu dalam bentuk tabel beserta isinya tuh ada bahan-bahan yang mereka gunakan beserta hasilnya yang mereka dapat. Lalu kalau untuk anak-anak yang masih butuh bimbingan dan belum mampu memahami pembelajaran, mereka akan menuliskan benda apa saja yang mereka pakai, dan mereka hanya akan menyebutkan mana yang tercampur dan mana yang tidak dapat tercampur. Seperti itu. Kalau yang berdiferensiasi saya pakai di bagian assessment. Kalau yang kedua, hal baru kedua adalah tentang teknik mindfulness yang akan dipakai di awal pembelajaran. Itu memang baru bagi saya, dan nanti akan kita coba besok pada pelaksanaan. Dan yang ketiga mungkin tentang pembelajaran sosial emosional, itu juga baru menurut saya ya Miss ya. Tapi cukup penting karena itu kita akan melihat bagaimana kesadaran sosial anak pada saat mereka sedang melakukan percobaan. Jadi di dalam kerjasama itu akan terlihat apakah mereka dapat bekerja sama dengan baik atau tidak. Baik Miss, oke, jadi nanti ada beberapa yang mau dikembangkan ya dalam pembelajaran besok, ya misalnya anak-anak lebih dibawa untuk hands-on, melakukan percobaan-percobaan, kemudian ada kerjasama tim ya, dan ada hal yang baru juga yang Miss Aleta akan lakukan di kelas ya, pembelajaran berdiferensiasi terutama pada asesmennya, dan juga menerapkan teknik mindfulness serta menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, Miss, kira-kira strategi apa nih ketika untuk supaya bisa tercapai itu semua, strategi apa yang Miss Aleta gunakan? Kalau strategi
saya besok kita akan dilihat dari pembelajarannya itu ya Miss ya. Apakah pembelajaran itu apa ya? Karena pembelajaran besok itu lebih ke percobaan, lebih sesuatu yang hands on bagi anak-anak. Jadi kita akan melihat apakah anak-anak itu apakah dari hal-hal yang baru tadi itu bisa mereka bisa mereka tangkap gitu. Jadi memang tidak secara tidak secara eksplisit kita sampaikan hal-hal baru tersebut. Jadi kita akan secara bahasanya hanya seperti sisipan gitu. Jadi kalau misalnya strategi bukan strategi yang eksplisit, tapi memang kita berikan hal-hal baru ini secara atau sisipan lah gitu. Jadi kita pelan-pelan supaya anak-anak itu nggak merasa kaget kok pembelajarannya sangat berbeda dari biasanya, mungkin teknik-teknik yang digunakan. Mungkin itu sih. Jadi pelan-pelan masuknya ke anak-anak. Iya. Nah kan tadi misalnya Eka juga bilang kalau akan mengimplementasikan yang kompetensi sosial emosional ya. Kompetensi sosial emosionalnya itu lebih kesadaran sosial bagaimana anak-anak bisa bekerja sama dengan tim. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan ini untuk supaya mereka dapat bekerja sama dalam tim? Supaya mereka bisa bekerja sama, nanti kita akan lihat besok pada pelaksanaannya pasti kan anak-anak akan diminta untuk membawa alat dan bahannya ya. Pada saat mereka diminta untuk melakukan kerjasama itu nanti kita lihat apakah mereka itu saling melengkapi satu sama lain. Contoh misalnya ada yang memberi pendapat, apakah teman satu kelompoknya ini bisa menghargai pendapat temannya atau tidak, atau pada saat temannya ini membutuh pertolongan apakah temannya ini mau menolong atau tidak. Nanti akan terlihat tentang kesadaran sosial dan keterampilan berrelasinya di dalam percobaan itu dan pembelajaran itu. Baik, jadi besok kita lihat ya bersama-sama ketika anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya dalam kelompok ketika mereka melakukan percobaan bersama ya. Oke, Miss. Ya, nanti besok kita akan lihat langsung bagaimana anak-anak melakukan percobaan serta apakah area pengembangan yang tadi hendak Miss Aleta capai itu bisa tercapai atau tidak. Nah, menurut Miss Aleta nih, kira-kira apa yang perlu saya perhatikan terlebih untuk dalam hal apa nih khususnya supaya bisa membantu Miss Aleta untuk tahu apa ini sudah tercapai gitu, bahwa bagian ini sudah tercapai gitu. Mungkin di bagian untuk mengamati siswa ya, karena kadang kalau kita melakukan pembelajaran yang ada menggunakan pembagian kelompok, ada waktu di mana kita lebih fokus kepada kelompok yang membutuhkan bimbingan dan ada kelompok yang kita anggap mahir, jadi kita agak mengabaikan kelompok itu, padahal tidak bermaksud seperti itu. Jadi mungkin nanti akan berfokus di situ juga supaya tidak ada kelompok yang merasa terabaikan. Kok kelompok A dibantu tapi kelompok B tidak, seperti itu. Oke, baik Miss Aleta. Besok kita akan lakukan bersama-sama ya Miss Aleta. Terima kasih Miss Aleta. Kita akan lanjutkan besok ketika pembelajaran tentang sains ini akan dilangsungkan.